Tidak terasa sudah memasuki bulan Februari, Bapak Ibu. Dan kalau Pastor Fani mengatakan minggu lalu bahwa bulan ini, minggu-minggu ke depan ini kita akan berbicara mengenai keuangan, Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar sangat luar biasa sekali firman dari Pastor Fani. Dan hari ini saya mau melanjutkan firman yang disampaikan oleh Pastor Fani minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar dari Matius 6, betul ya Bapak Ibu ya. Matius 6, dan hari ini saya mau melanjutkan. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu judul dari firman saya hari ini, yaitu adalah hidup tanpa kekhawatiran. Boleh baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Hidup tanpa kekhawatiran. Hidup tanpa kekhawatiran. Siapa yang di sini mau hidup tanpa kekhawatiran? Amin Bapak Ibu. Kita mau untuk punya hidup tanpa kekhawatiran. Sebelum kita mendalami tentang keuangan Bapak Ibu, minggu-minggu ke depan ini kita akan mendalami lebih lagi mengenai keuangan. Tetapi hari ini saya mau kita untuk mendalami terlebih dahulu mengenai hidup tanpa kekhawatiran. Karena ini nanti yang menjadi dasar dari pola pikir kita yang baru mengenai keuangan Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita belajar dari Matius 6 ayat 19 sampai 24 mengenai hal mengumpulkan harta, betul ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di Matius 6 ayat 19, bisa? Oh sorry. Thank you. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu dikatakan di Matius 6 ayat 19 sampai 20, ayat 21 dikatakan karena di mana hartamu berada di situ juga apa? Hatimu berada. Dan hari ini saya percaya ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu kalau kita baca bagian selanjutnya setelah dari Matius 6 ayat 19 sampai 24 ini, karena Matius 6 ayat 19 sampai 24 ini adalah kitab enggak apa-apa. Ayat 19 sampai 24 ini berbicara tentang hal mengumpulkan harta, tetapi kalau Bapak Ibu membaca ayat 25 sampai 34, ada yang tahu judul perikopnya apa di situ? Hal kekhawatiran. Dan itu menarik sekali Bapak Ibu karena setelah Yesus berbicara mengenai mengumpulkan harta, janganlah kumpulkan harta di dunia ini, kumpulkanlah harta di surga. Lalu Tuhan mengatakan janganlah khawatir. Nah, dikatakan di ayat yang ke-25 sampai ke-34 itu berbicara mengenai kita tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Aku akan memberikan apa yang kau perlukan. Itu nanti kita baca bersama-sama. Tetapi kalau kita berbicara mengenai keuangan, uang itu selalu berhubungan dengan kekhawatiran. Kalau kita sering bicarakan tentang uang, itu selalu ada hubungannya dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena salah satu kekhawatiran terbesar kita adalah nggak ada uang. Betul ya Bapak Ibu? Salah satu ketakutan kita, kekhawatiran kita adalah kita uangnya nanti kurang gimana, itu menjadi kekhawatiran kita. Dan kalau kita lihat di dalam dunia ini, dunia itu mengajarkan bahwa kita ini perlu punya banyak uang. Dan kalau kita punya banyak uang, maka kita nanti akan tenang, hidupnya enak. Tidak perlu khawatir lagi kalau kita punya banyak uang. Itu katanya dunia Bapak Ibu. Semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Itu katanya orang-orang. Tetapi sebetulnya saya pikir-pikir lagi, sebetulnya lebih banyak uang itu juga lebih banyak masalah Bapak Ibu. Ada pepatah yang mengatakan more money more problem. Semakin banyak uangnya malah semakin banyak masalahnya Bapak Ibu. Aneh kan ya? Kita pikir orang berkata punya banyak uang akan menyelesaikan masalah saya. Tetapi orang yang punya uang coba mengatakan semakin banyak uangnya semakin banyak masalahnya. Uang dan kekhawatiran ini saling berhubungan. Selalu bersangkutan kalau kita berbicara tentang keuangan dan tentang kekhawatiran. Nah, kalau hari ini saya tanyakan kepada orang-orang, mungkin Bapak Ibu saya tanyakan. Mau pilih mana? Hidup tanpa kekhawatiran atau hidup uangnya sangat banyak? Mungkin karena kita dipengaruhi oleh pemikiran duniawi, kita akan pilih hidup yang banyak uang. Karena itu tadi kita berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan masalah saya. Dengan uang saya nggak perlu khawatir. Kalau saya khawatir berarti saya nggak punya uang tuh. Tetapi kita hari ini akan belajar bersama-sama bahwa walaupun uang itu bertambah,
itu tidak menjamin bahwa Anda akan selalu tenang. Walaupun mungkin Anda akan mendapatkan banyak uang, tapi itu tidak akan menjamin bahwa hidup Anda tidak akan ada kekhawatiran. Hari ini kalau kita belajar tentang worry free life, hidup tanpa kekhawatiran, itu seperti apa sih? Kalau kita baca bersama-sama di Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa Bapak Ibu? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin Bapak Ibu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita yang di surga tahu kita membutuhkan semuanya itu. Tapi ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu bahwa hidup tanpa kekhawatiran itu bukan berdasarkan jumlah uang yang kita miliki. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku yang akan menyediakan. Kalau aku menyediakan makanan untuk burung-burung yang di udara, kalau aku memberikan baju untuk bunga-bunga yang telah diciptakan di ladang, apalagi kita orang yang kasihinya. Amin Bapak Ibu. Apalagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihi olehnya. Kita ini di dunia ini, kita tuh hidup di dalam sebuah hukum Bapak Ibu. Ada hukum-hukum di dalam kehidupan kita. Nomor satu, contohnya adalah hukum gravitasi, oleh Bapak Ibu ya. Kita semua tidak lepas dari hukum gravitasi. Dan begitu pun juga tentang uang, Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dunia ini, tidak bisa lepas dengan yang namanya uang. Betul? Kalau mau beli makanan, perlu pakai uang. Kalau kita mau bayar listrik, perlu pakai uang. Perlu yang namanya uang. Tetapi kita punya pilihan, Bapak Ibu, untuk hidup diatur oleh uang, atau hidup mengatur uang. Pertanyaannya, selama ini hidup kita ini diatur oleh uang atau kita yang mengatur uang itu? Maksudnya hidup diatur oleh uang itu adalah hidup kita ini khawatir. Setiap kali melakukan sesuatu yang dimasuk nomor satu dalam pikiran kita adalah uang dulu. Aduh ini nanti berapa ini? Aduh ini nanti cukup atau enggak? Aduh ini nanti gimana nih, mau bayar nggak ada uangnya gimana? Hidup dengan kekhawatiran, hidup dipenuhi dengan ketakutan. Nanti gimana ini? Tentang keuangan. Tetapi kita belajar bahwa kalau mau hidup lepas, bebas dari semua kekhawatiran, firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Hidup mengikuti Tuhan. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, hidup tanpa kekhawatiran itu tidak bisa didapatkan cuma datang ke gereja. Bapak. Kita bisa bertahun-tahun datang ke gereja mendengarkan khotbah di hari Minggu, tetapi kita masih merasakan khawatir. Hidup tanpa kekhawatiran itu tidak bisa didapatkan dengan memberikan persembahan saja. Kita mungkin berpikir bahwa kalau saya memberikan persembahan, kalau saya memberikan perpuluhan, Tuhan tidak akan lupa kok sama saya. Jadi saya kasihin yang banyak supaya Tuhan kasihin lagi yang banyak. Kita bisa kasihkan persembahan dan perpuluhan yang banyak, bertahun-tahun kita melakukan dan kita tetap merasakan khawatir. Kenapa? Karena kunci untuk hidup tanpa kekhawatiran itu bukan itu. Hari ini saya mau kita untuk belajar 3 hal bahwa hidup tanpa kekhawatiran itu dimulai dengan 3 hal ini.
mengerti akan 3 hal ini tentang harta atau tentang uang. Yang pertama adalah, boleh dibukakan sama Timothy yang pertama? Ya. Sorry. Pengertian yang pertama yang kita harus mengerti dan harus ada dalam hidup kita adalah kita bukan apa Bapak Ibu? Pemiliknya. Kita bukan pemiliknya. Kita ini mungkin sudah pernah mendengar kata-kata ini bahwa oh semuanya ini miliknya Tuhan. Oh semuanya ini miliknya Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupku ini miliknya Tuhan. Ini sesuatu yang mungkin kita sudah pelajari dari kecil Bapak Ibu. Tapi mengetahuinya dan menghidupinya itu sesuatu yang berbeda. Betul Bapak Ibu. Kita bisa bilang Tuhan ini bukan milikku, ini miliknya Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita masih megangin terus Bapak Ibu. Kan ini punyaku. Dalam hati kita bilang, aduh tapi kan ini punyaku, gimana Tuhan? Nilai pertama yang kita perlu ketahui adalah kita bukan pemiliknya. Kalau saya boleh kasih contoh Bapak Ibu. Kita kalau misalnya ada ayam di sini ya Bapak Ibu, ada ayam. Bagaimana caranya ayam ini bisa jadi punyanya saya? Gimana? Saya kejar, terus saya tangkap, betul kan ya? Kalau saya kejar, saya tangkap, ayam ini jadi punyanya siapa? Punya saya, betul kan ya? Ayam liar nih, lari-lari, saya tangkap, oh ini punya saya. Betul? Sekarang saya ganti analoginya Bapak. Kalau misalnya anaknya Bapak Ibu lari-lari, terus saya ambil, saya tangkap, saya ambil. Apakah anaknya Bapak Ibu jadi anaknya saya? Tidak. Prinsipnya sama enggak sebetulnya? Kan ayamnya lari-lari nih. Ayamnya lari-lari, saya tangkap, saya ambil kan jadi punya saya. Kenapa kok kalau anaknya Bapak Ibu lari-lari, saya tangkap, saya ambil ya, ini punya saya. Kenapa kok enggak sama Bapak Ibu? Kenapa? Kalau kita pelajari Bapak, ini tidak sama karena anak itu sudah punyanya seseorang yang lain. Betul kan Bapak Ibu? Saya bukan yang melahirkan anak itu, jadi anak itu bukan punyanya saya. Anak itu adalah miliknya yang melahirkannya. Betul enggak? Tapi kalau kita lihat kembali ke ayam yang tadi Bapak Ibu, sebetulnya prinsipnya juga sama. Tetapi dunia mengatakan bahwa apa yang kamu kejar, apa yang kamu ambil itu milikmu. Itu yang dunia katakan. Tetapi sebetulnya ayam itu punyanya siapa? Kalau kita telusuri Bapak Ibu, ayam itu sebelum jadi ayam dia apa? Telur. Telur itu punyanya siapa? Punyanya ayam, punyanya ibunya. Betul kan? Sebelum ibunya itu jadi ayam, dia jadi apa? Telur. Telur itu punya siapa? Punyanya ibunya. Kalau kita telusuri sampai paling akhir Bapak Ibu, hanya ada satu yang ada di titik akhir. Siapa? Tuhan. Kita punya pengertian bahwa Tuhan itu pemilik segalanya. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu miliknya Tuhan. Tapi sebetulnya gimana? Maksudnya miliknya Tuhan itu gimana? Kan saya yang kerja keras. Kan saya yang melakukan apa yang saya harus lakukan. Berjerih payah, berkeringat. Terus kok ini miliknya Tuhan? Gimana dong? Kalau kita telusuri tadi ayam ini dari ayam jadi telur, telur jadi ayam jadi telur, telur kembali sampai paling akhir itu adalah Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, cuma ada satu yang betul-betul adalah pemilik. Kenapa? Karena dia itu tidak menerima dari sesuatu atau seseorang. Apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita Bapak Ibu, itu adalah hasil dari seseorang atau sesuatu. Betul? Ayam itu adalah hasil dari telur. Telur yang adalah hasil dari ibunya, induknya. Betul? Kita kerja, uang itu dari mana hasilnya? Ada, kalau ditelusuri ada. Tetapi hanya ada satu yang tidak menerima apa-apa. Yaitu adalah dia yang mencipta. Jadi kalau Tuhan berkata bahwa dia adalah pemilik segalanya, itu betul Bapak. Kita punya mindset bahwa aku sudah bekerja keras, aku sudah berkeringat, aku menangkap ayam ini, aku menangkap uang ini, berusaha dengan susah payah. Ini punyaku sekarang. Jangan salah, ayam itu sudah ada yang punyanya Tuhan. Tetapi Tuhan menaruh ayam-ayam itu, atau dalam kata lain, menaruh uang yang kita terima melalui pekerjaan kita. Untuk apa? Untuk kita kelola. Minggu lalu kita belajar dari firman yang disampaikan oleh Pastor Fani bahwa kita adalah pengelola. Kita mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan ini mungkin sesuatu yang susah untuk kita bisa hidupi Bapak Ibu, karena kita merasakan jerih payahnya. Kita merasa bahwa ini kan miliknya kita.
miliknya saya, ini miliknya saya. Tetapi semua yang kita miliki ini, semua itu berasal dari Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Boleh buka? Kejadian 2 ayat 15. Oh, sorry. Nah, Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa Bapak Ibu? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam kata lain, Adam ditaruh dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengelola. Apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, itu sebetulnya punyanya Tuhan. Tapi Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Kita adalah pengelola. Tuhan adalah pemiliknya. Jadi nilai pertama yang kita perlu ketahui kalau kita mau punya hidup tanpa kekhawatiran adalah kita ini bukan pemiliknya. Tuhan pemiliknya. Betul Bapak Ibu? Itu yang pertama. Tuhanlah pemiliknya, saya cuma pengelolanya. Yang kedua adalah Tuhan memberi bukan untuk dinikmati sendiri. Boleh katakan sama-sama? 1, 2, 3. Tuhan memberi bukan untuk dinikmati sendiri. Tuhan ini mempercayakan kita, uang yang kita kelola ini ada tujuannya Bapak Ibu. Bukan cuma untuk dinikmati sendiri, buat liburan, buat apa. Boleh enggak? Boleh Bapak Ibu. Tetapi uang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, harta-harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu ada tujuannya sebetulnya Bapak Ibu. Kalau kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 saya bacakan. Ini bercerita tentang gereja mula-mula Bapak Ibu. Pada saat itu ada kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Mereka bukan bilang ini punyaku, ini hartaku, ini punyaku, aku enggak mau berbagi. Enggak, dia enggak mengatakan seperti itu. Dikatakan bahwa tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual apa? Kepunyaannya itu. Orang-orang yang punya rumah, yang punya tanah, mereka menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kalau kita baca bersama-sama Bapak Ibu dari ayat-ayat ini. Mereka punya yang namanya harta, mereka punya tanah, mereka punya rumah. Tapi mereka tahu bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidupku itu bukan punyaku. Maka mereka menjual tanah mereka menjual rumah mereka untuk apa? Untuk dibagi-bagikan. Supaya setiap orang sesuai dengan keperluannya itu dipenuhi. Keperluan mereka dipenuhi. Bapak. Kita dipercayakan harta dan uang dalam kehidupan kita. Itu bukan cuma untuk kepuasan diri sendiri Bapak Ibu, untuk menikmatinya sendiri. Tetapi Tuhan mau pakai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati untuk memberkati, kita diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan dari Tuhan supaya apa? Supaya orang-orang dapat dimenangkan Bapak Ibu. Dikatakan di ayat yang sebelumnya tadi dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita membagikan harta kita, rasul-rasul yang menyampaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ mulai penginjilan kita pikir uang kita ini tidak bisa menjadi alat untuk menjangkau. Bisa Bapak Ibu. Melalui apa yang Tuhan percayakan kita bisa menjangkau orang lain. Bisa memenangkan orang lain untuk Tuhan. Tuhan mempercayakan kita uang dan harta bukan untuk dinikmati sendiri. Bapak Ibu tahu kalau baca firman Tuhan ada 272 kali firman Tuhan berkata tentang percaya. 371 kali tentang doa. 714 kali tentang kasih. Tapi kalau tentang memberi, tahu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa janji-janji Tuhan dan yang disebutkan tentang memberi di firman Tuhan? Ada 2162 kali. Banyak sekali yang dikatakan di firman Tuhan tentang memberi, tentang berbagi.
Dan kalau kita tidak bisa mengerti poin yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kita bukan pemiliknya, maka kita pun akan kesusahan untuk berbagi. Kenapa? Karena kalau Tuhan bilang, juallah tanahmu, bagikan hasilnya. Kita akan bilang bahwa lo Tuhan, itu kan hasil jerih payahku. Itu kan punyaku Tuhan. Kenapa kok Tuhan suruh aku bagi-bagiin? Kan aku berhak untuk punya tanah itu, untuk punya rumah itu. Kita bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini milikku Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa semuanya ini adalah miliknya Tuhan, Tuhan mau suruh kasih berapapun, kita akan kasih. Kenapa? Karena punyanya Tuhan. Kalau aku bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan, Tuhan akan memberikan lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya setia mengelola yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan dengan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Kalau hal yang kecil, keuangan yang kecil aja kita tidak bisa kelola dengan baik, kita aja tidak rela untuk membagikan dengan orang lain, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita dengan hal-hal yang jauh lebih besar? Tuhan memberi tidak hanya untuk dinikmati sendiri. Ketika kita mengerti dua hal ini, ketika kita memberi, Bapak Ibu, kita tidak memberi dengan berat hati. Karena kita tahu ini sebenarnya punyanya Tuhan. Saya cuma menerima berkat bahwa saya bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Lukas 12:48 mengatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu kalau mau baca sendiri di rumah ini perumpamaan yang luar biasa. Tetapi intinya apa sih dari Lukas 12:48? Inti artinya adalah kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bertanggung jawab Bapak Ibu. Bukan cuma untuk menikmatinya, tetapi untuk membagikannya. Untuk memenangkan orang dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, Tuhan saja cukup. Boleh katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan saja cukup. Tuhan saja cukup ini saya translatekan ke bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu God is enough. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya seperti apa, tapi paling mendekati kayaknya sih Tuhan saja cukup. Dan maksudnya Tuhan saja cukup itu apa? Kita perlu mengerti bahwa satu-satunya yang bisa memuaskan kehidupan kita itu hanya Tuhan. Dunia mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang puas, untuk mendapatkan kepuasan, kita perlu mencari harta sebanyak-banyaknya. Dan harta itu kita habiskan supaya kita ini puas. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa mengatakan bahwa I don't have regrets. Bahasa Indonesia apa? Tidak ada penyesalan. Karena sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah pernah keluar negeri, sudah pernah keliling dunia. Saya tidak ada penyesalan. Itu kata dunia. Tetapi, tahukah Anda, Bapak Ibu tahu enggak, bahwa kepuasan itu cuma datang dari Tuhan. Karena sebanyak-banyaknya uang yang kita kumpulkan, Bapak, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya puas. Semakin banyak uang yang kita kumpulkan, semakin kita merasa kurang. Karena apa? Karena ada orang yang jauh lebih kaya daripada kita. Dan kita merasa bahwa saya kepingin jadi kayak orang. Nanti kita sudah sekaya orang itu, ada orang yang masih lebih kaya lagi. Kita mengatakan, saya kepingin seperti itu. Kita tidak akan pernah puas. Uang itu tidak pernah bisa memberikan kita kepuasan. Mungkin bisa membuat kita senang sementara, kita bisa liburan, bisa jalan-jalan, bisa beli makanan yang enak. Tetapi pada akhir hidup kita tidak puas. Karena yang memuaskan hidup kita itu cuma Tuhan. Hanya Yesus kita bisa menemukan, di dalam Yesus kita bisa menemukan kepuasan. Tidak ditemukan di dalam uang. Nah, satu sisi lain yang saya mau jelaskan tentang kepuasan adalah, saya mau berikan pertanyaan Bapak. Bagaimana kalau kita mengikuti Yesus dan pada akhir hidup kita nggak punya apa-apa? Bagaimana kalau kita mengikuti Yesus
Dan kita nggak tambah kaya Bapak Ibu, tapi hidup kita biasa aja. Hidup kita pas-pasan, uangnya, makan ada, seperti apa? Apakah kita tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Tuhan saja cukup. Itu berbicara tentang bagaimana kalau kita tidak punya apapun, Tuhan saja sudah cukup. Walaupun saya tidak bisa pergi ke luar negeri, saya punya Tuhan, itu sudah cukup. Tuhan saja cukup. Minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, saya dan anak-anak youth, anak-anak remaja di belakang kita belajar bersama-sama mengenai iman, Bapak Ibu. Dan di salah satu pengertian akan iman, kita belajar bahwa iman itu berarti kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Contohnya kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi uangnya kita nggak nambah-nambah, Bapak. Terus gimana dong? Apakah kita tidak punya iman? Kalau kita berdoa dan tidak terjawab, kalau kita mengikuti Tuhan dan uangnya sama terus nggak naik-naik gitu Tuhan, kayaknya nggak naik level gitu uangnya. Apakah kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Ibrani 11 ayat 36 bercerita mengenai orang-orang pengikut Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa ada orang-orang yang ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang berani mati untuk Yesus. Tetapi dikatakan bahwa mereka mengalami penderitaan. Dikatakan bahwa mereka menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Mereka disiksa, mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara, mereka dibunuh. Kalau kita tidak mendapatkan uang yang banyak, apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan saja cukup? 3 hal ini Bapak Ibu yang kita pelajari hari ini. Itulah yang akan menjadi dasar kita ketika kita berbicara tentang keuangan. Karena nomor 1 kita perlu ingat bahwa yang ada di dalam kehidupan kita ini bukan miliknya kita. Ini miliknya Tuhan. Yang kedua, yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagi, berbagi, saling membantu, untuk memenangkan orang lain. Dan yang ketiga adalah kalau saya pun kehilangan semua keuangan saya, hilang semua sampai habis, sampai saya tersiksa, Tuhan saja. Ini adalah 3 kebenaran yang susah untuk ditelan, Bapak Ibu. Karena keinginan kita adalah kalau ngikut Tuhan, uangnya banyak. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau mengikuti Tuhan, uangnya banyak. Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau mengikuti aku, kau diberkati. Tapi berkat itu melebihi cuma sekedar uang dan harta. Berkat itu juga berbicara mengenai kasih. Berkat juga berbicara mengenai sukacita, mengenai damai sejahtera. Kalau kita mau hidup tanpa kekhawatiran, kita perlu sadar bahwa apa yang kita miliki bukan milik saya bukan pemiliknya, Tuhan pemiliknya. Apa yang Tuhan berikan kepada saya bukan untuk saya nikmati sendiri, tapi untuk menikmati bersama. Dan yang ketiga adalah, kalau sampai saya kehilangan semuanya, Tuhan saja cukup. Itu firman yang mau saya sampaikan hari ini, Bapak. Saya boleh minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Worry-free life, hidup tanpa khawatir. Seperti yang bulan lalu saya sampaikan, hidup tanpa kekhawatiran bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah akan tetap ada. Kita akan tetap ada yang namanya kebutuhan, Bapak Ibu. Bukan berarti sekarang kita hidup tanpa khawatir, berarti kita sekarang nggak perlu makan, gitu Bapak Ibu. Tetap perlu yang namanya makan. Tetap perlu yang namanya tempat tinggal. Tetapi hidup tanpa kekhawatiran itu adalah hidup yang tidak
disetir, tidak dikontrol oleh uang. Tetapi hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya mau tutup hari ini dengan menyanyikan lagu Bejana. Kenapa kok saya pilih lagu Bejanamu, Bapak? Kenapa kok bukan lagu yang tentang berkat? Kenapa kok bukan tentang lagu yang tentang keuangan gitu? Karena pada akhir hidup kita, sebetulnya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita pakai untuk membawakan kepada Tuhan kemuliaan. Jadi hari ini, maukah kita untuk menjadi bejananya Tuhan? Kadang kita bilang mau, Bapak Ibu. Mau. Tapi maksudnya mau itu apa? Saya mau pelayanan. Mau. Saya mau untuk menyampaikan kabar baik. Tapi apakah kita mau untuk menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan? Harta dan keuangan kita diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Tuhan mengatakan kamu kasih segini, kalau Tuhan mengatakan berkati orang itu, kita berkati. Kenapa? Karena hidupku bukan dikontrol oleh uang, hidupku ada di tangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. oh, kami tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, lagu yang kami nyanyikan ini adalah ekspresi hati kami. Sesungguhnya semuanya milik-Mu. Tapi Engkau begitu memandang kami berharga sehingga Engkau mempercayakan seluruh
yang kau berikan kepada kami termasuk harta benda. Itu supaya menjadi alat perpanjangan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk memberkati, untuk membangun kerajaan-Mu. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami tidak terpaut kepada harta kami. Tetapi hati kami terpaut kepada-Mu, sumber segala sesuatu. Kami tahu Engkau mau kami diberkati, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. City blessing, memberkati kota, memberkati negara. Tetapi dimulai dari memberkati keluarga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dengan tenang. Hari ini saya mau Bapak Ibu menyiapkan persembahan dengan satu sikap hati. Ini Tuhan, benar. Ternyata uang itu enggak masalah. Tetapi cinta akan uang itu yang masalah. Yaitu akar segala kejahatan itu cinta uang. Bahaya sekali kalau kita cinta uang. Tetapi kalau kita tahu bahwa semua milik Tuhan, seperti yang saya saksikan minggu lalu, teller staff di BCA, di bank itu, kalau di depan teller mau ambil berapa juta, mereka menyerahkan uang. Kok gampang, enggak kepikiran, wah ini keluar ya banyak. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka hanya pengelola keuangan dari sebuah bank. Dan mereka memberikan uang, ya bukan miliknya, jadi dia berikan. Dan juga staf-staf, kalau satu pesta atau satu acara ada valet parking, itu yang memarkirkan itu dengan sikapnya oke, bisa menyetir mobil kita. Ya, mobil orang-orang dari yang merek termurah sampai termahal, kalau mau valet ya harus serahkan kunci. Dan para staff, ya, driver yang menyetir mobil, mereka tahu kunci dikembalikan kepada pemilik. Karena apa? Kok enggak merasa, ini tadi aku udah nyetir, berarti ini punya aku. Enggak gitu. Karena tahu pemiliknya bukan dia. Nah, untuk mengetes kita cintanya, masih ada cinta uang, terikat sama uang, satu-satu cara adalah dengan memberikan uang itu. Berat untuk memberikan uang itu, apalagi dalam keadaan yang pas-pasan. Tetapi saya percaya Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu, termasuk yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita memberikan persembahan, bukan Tuhan yang minta, tetapi supaya kita menguji diri kita. Oh ini loh Tuhan, hatiku tetap terpaut kepadamu. Mungkin aku ada banyak kesalahan dalam mengelola keuangan sehingga aku terjerat hutang. Tetapi saya percaya Tuhan yang baik, itu dia datang ke dunia untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Kalau pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup yang kelimpahan. Nah, ada sebuah ayat yang sangat terkenal, dikatakan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berarti kekurangan kan, sampai makan aja enggak ada. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya percaya itu yang Daud yang katakan dalam Mazmur 35. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Sekarang saya juga udah enggak muda. Dan saya melihat dalam keluarga saya sendiri, dalam banyak yang kami gembalakan bersama almarhum Pastor Sam. Saya melihat orang benar tidak pernah ditinggalkan. Orang benar itu yang mana?
yang dibenarkan sama Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, termasuk dalam hal kekhawatiran dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, testingnya adalah percayakan dompetmu, uangnya juga kepada Tuhan. Karena disitulah sumber kekhawatiran kita. Amin. Mari kita mau memberikan persembahan, tapi kita berdoa, Tuhan aku persembahkan. Saya tahu beberapa dari Anda semua rindu untuk memberi. Dan ada yang memberi seperti seorang janda yang di Alkitab, memberikan dari kekurangannya. Wow, Tuhan sangat berkenan sampai dicatat Alkitab menjadi teladan. Dan saya percaya, saya enggak janji-janji engkau memberi, engkau diberkati, itu yang janji Tuhan sendiri. Tapi memang benar, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang benar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapkan amplop dan berdoalah bersama-sama. Bapa Surgawi, inilah kami. Kami tahu semua milik-Mu dan sekarang kami memberikan yang sebetulnya ada milik-Mu. Sehingga yang lebih tepat kami mengembalikan berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sebagai bejana. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Kami percaya diberkati orang yang memberi, lebih diberkati. Bahkan berkat-Mu itu tercurah melimpah sehingga kami bisa memuliakan Engkau. Sehingga kami bisa memberkati orang lain. Bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Terimalah persembahan keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah ini Bapak Ibu bisa meletakkan, memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan. Silahkan Bapak Ibu berikan persembahan. Dan setelah itu kita akan berdoa berkat. Silahkan Bapak Ibu, saya persilakan memberikan waktu sejenak. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Angkatlah tanganmu. Ya Tuhan, hamba-Mu memberkati akan jemaat-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang memberkati setiap kepala keluarga. Engkau yang memberkati hubungan suami istri, orang tua anak, anak menantu, bahkan sampai cucu-cucu. Ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ada kemanisan di dalam rumah tangga. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Surabaya City Blessing adalah keluarga yang diberkati ya Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu, pekerjaan-Mu akan berhasil. Apapun yang Engkau lakukan dalam pekerjaan-Mu, Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Karena penyertaan Tuhan ada menyertai-Mu supaya Engkau menjadi berkat dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan.
tahu bahwa dialah sumber segala sesuatu. Jehovah Jireh, dia yang menyediakan segala keperluanmu. Jehovah Shalom, damai sejahtera melimpah. Bahkan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami pulang, kami tahu bahwa Engkau mengutus kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, minggu depan kembali kebaktian 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.